Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Selama 15 menit ke depan, Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik. Apa yang dia lakukan, saudara-saudara? Mari kita akan melihat. Ada beberapa saat di mana Abraham secara khusus memberikan, saya sudah pernah berkhotbah, Abraham bahkan memberikan haknya sebagai seorang paman. Yang seharusnya sebagai senior, dia harus mendapatkan yang pertama, tapi dia berikan hak memilih itu kepada keponakannya. Abraham tidak segan-segan memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Dia tahu bahwa apa yang dia miliki itu datang dari Tuhan. Bahkan dia bilang kepada Raja Sodom, saya tidak mau mengambil barang jarahan. Abraham mengembalikan apa yang bukan miliknya. Saudara-saudara, setelah itu saudara-saudara, apa yang dilakukan? Abraham mendapatkan berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan Abraham, yaitu rezeki yang datang dari orang-orang, boleh dibilang orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Raja-raja yang tidak mengenal Tuhan dipakai oleh Tuhan Fir'aun dan Abimelek untuk memberkati Abraham. Karena dia tahu, maka dia mendapatkan sebuah pewahyuan El Shaddai, Allah lebih dari cukup. Karena dia tahu bahwa Allah lebih dari cukup yang dia dengar sendiri, maka Abraham pada waktu diminta persembahkanlah anakmu, dia tidak kesulitan. Jadi begini, saya belajar sesuatu. Kalau mengembalikan yang bukan miliknya saja saudara tidak bisa, bagaimana bisa mengorbankan anak yang saudara kasihi? Artinya, kalau mengembalikan apa yang bukan milik Anda, misalkan itu barang jarahan, itu bukan milik saudara, itu titipan orang, kembalikan. Kalau titipan orang, barang milik orang, Anda tidak berani mengembalikan kepada pemiliknya, bagaimana Anda bisa memberikan apa yang berharga dalam hidup saudara? Tidak bakalan. Jadi mohon maaf ya, jangan tersinggung saudara. Tes terbaik bagaimana Anda lulus atau tidak dalam pemberian adalah sudah mengembalikan apa yang menjadi milik orang atau milik Tuhan. Kalau mengembalikan saja belum bisa, jangan harap bisa memberikan atau jangan harap bisa mengorbankan. Amin. Masuk akal kan? Kalau mengembalikan apa yang bukan miliknya, contoh saudara beli sesuatu uang kembaliannya lebih, bagaimana? Kembalikan atau masuk kantong dan mengatakan haleluya, Tuhan baik, ya kan? Kalau ada saudara menemukan ini, misalkan saudara menemukan ada kalung di jalan, ya kan? Dan kalung itu ada foto dan nama pemiliknya. Apa yang saudara mau lakukan? Hapus fotonya, kemudian saudara pergi ke toko emas, ditimbang dan diuangkan, atau saudara telepon pemiliknya dan mengatakan, Bu, saya menemukan ini, atau Pak, saya menemukan ini. Saudara, kalau mengembalikan apa yang bukan milik Anda saja, Anda belum bisa. Jangan harap Anda mau berkorban. Ini tes. Hidup adalah tes memberi. Saya harus mengatakan ini, life is take and give. Saudara harus masuk dalam proses ini. Kalau saudara hanya mau mendapatkan dan tidak mau berbagi, ilustrasinya ini. Tolong dalam hidup ini kalau saudara bisa hanya menghirup saja, tidak pernah melepas nafas saudara. Apa yang terjadi? Saudara akan mati. Atau sebaliknya, memberi saja tidak pernah mendapatkan. Saudara hanya melepas nafas. Saudara pasti akan mati. Hidup adalah take and give. Demikian juga saudara, apa yang saudara lakukan. Kalau pagi saudara memasukkan, harus ada dikeluarkan. Kalau hanya memasukkan terus tidak dikeluarkan, saudara akan mati.
Sama dalam hidup ini. Semua yang Tuhan percayakan dalam hidupmu adalah sementara sifatnya. Dan kalau itu titipan dari Tuhan, Anda hanyalah seorang pengelola, maka jangan takut menggunakannya untuk memuliakan namanya. Maka ada ayat yang tertulis, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Maka saya pastikan orang yang serakah sulit bahagia. Karena apa? Hanya mau mendapatkan dan tidak paham apa artinya membagikan. Saudara-saudara, tes dalam hidup saudara. Ini tes yang sangat penting adalah tes memberi. Sudahkah Anda berani mengembalikan? Berani memberikan persepuluhan? Berani memberikan persembahan? Dan berani berkorban. Haleluya. Saya berani mengatakan begini karena saya sudah coba melihat, sudahkah saya sampai di sini. Saya bukan karena sombong, tapi saya berani mengatakan di hadapan Bapak Ibu, hati nurani saya mengatakan, saya sudah berani melakukan ini. Saya sudah dites beberapa kali, saudara. Tes apa? Tes mengembalikan yang bukan milik saya. Saya sudah ceritakan. Ada peristiwa minimal ada 2 kali yang terjadi dalam hidup saya, yaitu ketika saya berdiri di depan ATM, belum mengeluarkan kartu ATM, tiba-tiba ATM berbunyi dan mengeluarkan uang. Dalam keadaan saya tidak punya income, tidak punya uang, ketika ATM itu berbunyi dan mengeluarkan uang 2.500.000, saya pegang uang itu, pertama saya mengatakan haleluya, ya kan? Kalau Elia diberi makan oleh burung gagak, Paulus Wiratno dikasih makan oleh ATM. Ya. Tetapi beberapa malam saya tidak sejahtera karena apa? Itu bukan milik saya. Saya mengembalikannya ke bank dan setelah itu ada kemenangan demi kemenangan dalam hidup saya yang saudara saya tidak pernah merasakan sebelumnya. Anda masih bersama Paulus Wiratno di Making Life Better. Yang kedua, waktu dapat dompet di lounge Singosari di Jakarta. Di Surabaya, maaf. Pada waktu saya menunggu di ruangan lounge Singosari di Juanda, saudara, ada dompet besar dan ada 6 kartu kredit dan ada uang sekitar 2 jutaan. Sekali lagi, saya punya kesempatan untuk mengambil apa yang bukan milik saya, tetapi saya tahu itu bukan milik saya dan saya tahu ini tes. Ini ujian, maka saya kembalikan kepada resepsionis dan saya minta tolong telepon pemiliknya. Saya lulus. Jadi saya belajar banyak dalam kehidupan ini. Kalau saya ada pelayanan ke luar negeri, ada orang-orang yang menitipkan sesuatu dan ada orang yang mengatakan, Paulus ini berkat, terserah mau dipakai untuk apa. Saya bisa aja mengatakan untuk saya. Tapi kalau itu untuk pelayanan, saya belajar berikan apa yang menjadi hak. Siapa yang berhak untuk menerima itu? Saudara-saudara, sehingga saya yakin berkat demi berkat mengalir karena saya sudah melalui tes ini. Amin. Dengar baik-baik. Katakan kepada teman saudara dalam bahasa asing, ojo nguntet. Tahu itu? Itu bahasa asing. Jangan suka nyengklong. Tahu nyengklong? Tidak tahu juga. Jangan suka nguntit. Tidak tahu nguntit? Jangan suka markup. Kalau engkau belanja kemudian di situ didiskon 20%, jujur, ini didiskon 20%. Jangan tetap aja ditulis, padahal ada diskonnya. Saudara-saudara, belajarlah untuk jujur dalam soal keuangan, karena itu tes pertama tentang kejujuran. Kalau saudara mau mengetahui jujur atau tidak seseorang, lihatlah bagaimana dia memperlakukan uang. Amin. Haleluya. Tes yang ketiga. Di dalam bahasa Inggris, saudara-saudara,
Ada sebuah kalimat yang menarik sekali ketika Allah mengatakan setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Nah, saya mau saudara membaca di dalam bahasa asing. Di dalam bahasa asing dikatakan seperti ini. After all this, God tested Abraham. God said, Abraham, yes. Answer Abraham, I'm listening. Di dalam terjemahan The Message dikatakan, I am listening, 2 kali. Jadi Abraham sudah lulus ujian mendengar. Mendengar suara Tuhan. I am listening. Saya mendengar seorang penulis buku mengenai The Making of a Leader yang bernama Robert Clinton mengatakan setiap pemimpin akan diuji atau memasuki 3 ujian. Salah satu ujiannya adalah ujian mendengarkan suara Tuhan. Saudara-saudara, Abraham mengatakan, yes, I am listening. Saya mau saudara mengucapkan yang sama, yes, I am listening. 1, 2, 3. Saudara-saudara, ini penting sekali karena Abraham beberapa kali membuat kesalahan. Kesalahan yang fatal yang pada akhirnya Abraham harus menderita. Dia bilang di dalam ayat yang ke-17 dia merasa sebal sekali. Pada waktu istrinya bilang, kau suruh itu Hagar dengan anaknya keluar dari rumah. Dia tidak punya hak untuk dapat warisan. Dia bikin masalah, ya kan? Itu nama Ismail itu suka baterek-baterek. Tahu baterek-baterek? Dia suka menghina. Dia suka menghina yang namanya Ishak itu. Jadi kau suruh dia keluar. Nah, ada ayat Alkitab mengatakan Abraham sebal hatinya. Tapi Abraham harus menyadari ini semua terjadi karena apa? Dia mendengar suara istrinya. Dan istrinya mendengar suara orang banyak. Bahwa kalau kamu tidak punya anak, kamu sebagai seorang istri kamu punya hak. Untuk apa? Memberikan istrimu kepada suami. Waktu itu saudara-saudara, orang berpikir filosofi pada zaman itu banyak anak, banyak rezeki. Tapi apa yang terjadi? Waktu dia mendengar suara istrinya yang adalah mendengar dari budaya pada waktu itu justru mendatangkan persoalan. Abraham sudah belajar. Dengar suara Tuhan. Tuhan baru bilang di pasal 12, aku akan menjadikan kamu menjadi bangsa yang besar. Keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Jumlahnya sangat banyak. Istrimu akan mengandung. Kamu akan punya anak. Abraham lupa. Kesalahan yang kedua. 2 kali Abraham lebih mendengar suara ketakutannya daripada suara Tuhan. Ketika apa? Dia berbohong. Dia menyuruh istrinya mengaku, kamu adalah adikku. Jangan bilang kamu istriku. Kalau kamu bilang kamu adalah istriku, saya akan dibunuh. 2 peristiwa terjadi di depan Firaun, di depan Abimelek. Abraham sudah belajar bahwa hidupmu hanya ditentukan oleh perkataannya. Buktinya apa? Tuhan campur tangan. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Jika Anda diberkati, kirimkan kesaksian Anda ke Radio Dian Mandiri, Jalan Intan LC2, Gang 4, Nomor 1, Denpasar, Bali. Kunjungi website kami di pauluswiratno.com, Facebook Paulus Wiratno. Hubungi kami di 0811 3901 144 dan 0811 3901 140. Sekali lagi 0811 3901 144 dan 0811 3901 140. Anda juga bisa mendengarkan program Making Life Better ini melalui handphone Anda. Download aplikasinya di Play Store atau App Store. Sahabat, mari dukung program Making Life Better ini melalui rekening BCA 6690030525. Sekali lagi,
rekening BCA 6690030525 atas nama Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.